Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Yuliana. Saya guru PJOK di SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, 12 Juni 2023, saya melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 12 dengan materi lompat tinggi gaya straddle menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut ini video saya. Selamat menyaksikan. Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak. Pagi. Kurang semangat nih. Kalau Pak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Nah, ada yang sakit? Tidak. Oke. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Untuk yang bertugas, Pak persilakan untuk pimpin doa. Teman silakan berdiri. Kita memulai pembelajaran kali ini, baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Anak-anak, sekarang Pak akan mengecek kehadiran ya kalian ya. Nanti Pak akan sebutkan nomor absennya saja ya. Untuk absen 1, Hadir, Pak. absen 2, Hadir. 25. Hadir. Sudah semua ya? Ada yang belum absen? Sudah semua ya? Berarti 2 orang yang tidak sekolah. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Nah, nanti kalian bernyanyi lagu nasionalisme ya agar meningkatkan rasa nasionalisme kalian untuk bangsa dan negara. Oke. Pancasila. Tadi Pak juga lihat ada beberapa yang bajunya masih dikeluarkan ya. Silakan dimasukkan dulu ya. Nanti karena disiplin itu sangat penting demi cita-cita kalian ya. Nah, untuk minggu lalu masih ingat nggak materinya? Apa materinya minggu lalu? Benar sekali ya. Materi kita minggu lalu adalah kebugaran jasmani. Ada yang masih tahu unsur-unsur kebugaran jasmani? Oke, Sinta. Daya tahan, Daya tahan, benar. Lagi? kelenturan, Kelenturan, lagi? kekuatan, Kekuatan, lagi? kelincahan. Kelincahan. Ya, benar sekali ya. Tadi yang disebutkan teman kalian ada daya tahan, kelenturan, kekuatan, kelincahan, itu adalah salah satu unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, masih ada keterkaitannya pelajaran minggu lalu dengan hari ini ya. Nah, materi hari ini adalah gaya straddle, lompat tinggi gaya straddle. Nah, kalau kalian tidak memiliki kelenturan atau kekuatan, itu kalian tidak akan bisa melakukan lompat tinggi ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajarannya? Silakan Diana. Tujuan pembelajaran. Pertama, setelah mengamati video dan slide PowerPoint di layar, peserta didik dapat menganalisis gerakan awalan lompat tinggi gaya straddle dengan baik. Dan yang terakhir, setelah mengamati video dan slide PowerPoint di layar, serta berdiskusi dengan teman, peserta didik dapat mempraktikkan hasil rancangan lompat tinggi gaya straddle, mulai dari awalan, tolakan, sikap badan di atas mistar, hingga sikap mendarat dengan baik. Benar ya, tadi tujuan yang disampaikan sama Diana ada 5 ya. Yang pertama adalah mengamati tentang gerakan awalan. Yang kedua, tolakan. Ketiga, sikap badan di atas mistar. Yang keempat, mendarat. Dan yang kelima adalah kalian bisa mempraktekkan teknik awalan, tolakan, sikap badan di atas mistar sampai pendarat.
tujuan ini sama halnya kalian keluar dari rumah. Ada tujuan yang kalian capai. Ya, sama dengan tujuan belajar apa yang kita akan capai nanti. Ya, dari bacakan dari semacamnya ya. Nah, dari tujuan ini tentu saja ada manfaatnya. Ya, manfaat dalam lompat tinggi gaya standar. Ada yang tahu manfaat lompat tinggi? Ya, silakan. Menambah tinggi badan. Menambah tinggi badan, benar. Ada yang lain? Kak Kuy? Menurunkan kelebihan berat badan. Menurunkan Kelebihan berat badan. berat badan. Nah, lagi Meningkatkan stamina tubuh. meningkatkan stamina tubuh. Benar ya? Yang disebutkan sama teman-teman kalian itu manfaatnya ya, menjaga stamina tubuh, menjadikan tubuh lebih lentur ya. Nah, sekarang ada kompetensi inti. Ada yang bisa bantu Bapak bacakan di kompetensi inti? Silakan. Kompetensi inti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kompetensi inti 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli seperti gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Lalu kompetensi inti 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, benar ya. Itu adalah kompetensi yang sudah dibacakan dari teman kalian ya. Ada 4 KI ya, K1, K2, K3, dan KI 4. Oke, kita lanjut adalah kompetensi dasar. Yang bisa bantu Bapak? Silakan, Cok Istri. Kompetensi dasar 3.3 merancang simulasi perlombaan jalan cepat. 4.3 mempraktikkan hasil rancangan simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar yang disusun sesuai peraturan. Oke, ya benar ya. Kompetensi dasar yang pertama adalah merancang simulasi perlombaan ya, jalan cepat, lari, lompat, dan lempar yang disusun sesuai dengan peraturan. Yang kedua adalah mempraktikkan hasil rancangan simulasi perlombaan jalan cepat, lari, lompat, dan lempar yang disusun sesuai dengan peraturan. Oke, kita lanjut. Indikator pencapaian kompetensi. Ada yang bisa bantu? Silakan, Angel. Jadi yang ada tuh indikator pencapaian kompetensi. Itu yang pertama menganalisis gerakan awal lompat tinggi dia straddle. Dan yang terakhir mempraktikkan hasil rancangan lompat tinggi dia straddle, yaitu ada awalan, tolakan, sikap badan di atas besar, dan sikap mendarat. Oke. Ya, indikator pencapaian ada 5 ya. Yang pertama kalian bisa harus menganalisis gerakan awalan terlebih dahulu, habis itu menganalisis gerakan tolakan, lompat tinggi, habis itu menganalisis gerak sikap badan dan transmista. Yang keempat adalah menganalisis gerakan sikap mendarat. Dan yang kelima adalah bisa mempraktikkan hasil rancangan lompat tinggi gaya standar awalan, tolakan, sikap badan di atas mistar sampai dengan pendaratan. Nah, ini indikator pencapaian yang kalian harus capai nanti. Oke, kita lanjut KKM. Nah, untuk kelas 12, KKM kita adalah 70. Kalau di bawah 70 berarti kalian belum tuntas dan bisa nanti kalian lakukan remedial. Ya, nah seandainya nilainya sudah tinggi di atas 70 mau melakukan perbaikan lebih bagus nilainya atau pengayaan bisa juga. Ya. Oke, nah sekarang Pak akan menyampaikan mekanisme pembelajaran. Ada 3 ya. Yang pertama adalah berdiskusi. Nah, nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya. Selanjutnya kalian akan ada mempraktekkan gerakan. Nah, dari hasil diskusi nanti kalian akan lanjutkan mempraktekkan gerakan yang apa kalian diskusikan. Dan yang terakhir ada presentasi. Ada presentasi nanti bersama kelompok juga. Oke ya, ini ada 3 tahapan yang nanti kita akan lalui. Nah, anak-anak, sekarang Pak akan membagikan kelompok. Nah, di sini Pak sudah bagikan kelompok terdiri dari 5 kelompok ya. Nah, kelompok 1 Presil, Angel, Tude, Ari, dan Wisnu. Kelompok 5 Chandra, Manda, Santi, Dedi, dan Fajar. Nah, ini kelompok kalian. Nah, sekarang anak silakan duduk berkelompok sesuai kelompok yang Pak sudah bacakan tadi. Silakan duduk berkelompok. Sudah semua ya? Sudah semua? Nah, anak-anak,
kita hari ini adalah Oke, lompat tinggi gaya straddle. Nah, lompat tinggi ini gaya straddle ini adalah cabang dari olahraga atletik, ya. Nah, ada yang tahu nih sejarah lompat tinggi? Nah, di depan udah ada ya. Silakan silakan bacakan. Cabang olahraga lompat tinggi sudah diikutsertakan dalam kompetisi pada Olimpiade umum. Meskipun demikian, kompetisi nomor itu tercatat langsung awal abad ke-19, tepatnya di Skotlandia dengan ketinggian 1,68 meter. Pada masa itu, peserta menggunakan metode pendekatan langsung atau teknik gunting. Benar ya, sejarah lompat tinggi itu disertakan dalam Olimpiade kuno pada abad ke-19 dengan ketinggian 1,68 meter. Ya, sudah benar ya sejarah lompat tinggi. Nah, sekarang pengertian lompat tinggi. Dia bisa Jawab. Oke, silakan Dedi. Lompat tinggi merupakan gerakan melompat dengan setinggi-tingginya yang bertujuan untuk melewati isbal. Oke, benar ya. Lompat tinggi merupakan salah satu cabang olahraga yang dilakukan dengan gerakan lompat untuk mencapai lompatan setinggi-tingginya untuk melewati mistar. Ya, itu pengertian dalam lompat tinggi. Nah, ada yang tahu macam-macam gaya dalam lompat tinggi? Gaya guling sisi atau western roll. Oke, gaya guling sisi atau western roll. Lagi ada? Gaya straddle. Gaya straddle. Ada yang lain? Ya, silakan Ana. Gaya gunting. Gaya gunting ada lain? Silakan Kakui. Gaya vlog. Gaya flow. Nah, benar ya. Ada 4 gaya dalam lompat tinggi. Nah, ada yang tahu tahapan-tahapan dalam gaya straddle? Silakan, mana? Awalan. Oke, benar. Awalan. Lagi? Tahapan kedua itu adalah tolakan. Tolakan. Benar. Ada lain? Silakan Budi. Sikap badan di atas mistar. Benar. Jika pada dada sudah. Nandur? Mendarat. Mendarat ya. Benar ya. Tahapannya ada 4. Yang pertama itu adalah awalan. Kedua, tolakan. Yang ketiga, sikap badan di atas mistar. Yang keempat adalah mendarat. Nah, berikut ini adalah gambar dari sikap awalan sampai mendarat ya. Awalan, habis itu menggunakan kaki yang terkuat, sikap badan di atas mistar sampai kalian ke pendaratan. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan menyimak video yang Pak tayangkan di depan. Anak, nanti silakan kalian amati, catat, siapa tahu ada mau ditanyakan atau menemukan masalah-masalah, silakan nanti dicatat dulu di bukunya ya. Yaitu aktivitas olahraga yang melakukan loncatan. Oke, nah itu tadi kalian sudah menonton atau menyimak video. Nah, Nana, apakah ada pertanyaan atau permasalahan? Ya, silakan dari. Dari video yang tadi itu saya ingin bertanya bagaimana cara agar memaksimalkan saat kita melakukan sikap tolakan, di mana agar kaki itu tidak menyentuh dengan mistar. Oke, bagaimana cara awalannya yang tepat pada saat tolakan ya, dari awalan sampai tolakan yang tepat agar tubuh itu atau kaki itu tidak menyentuh mistar. Ya, itu permasalahannya ya. Tolong dicatat ya permasalahan dari teman kalian itu ada 1. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya ya. Mohon nanti kalian diskusikan masalah-masalah yang sudah ditemukan tadi. Nah, sebelum kalian diskusi, sekarang Pak akan membagikan LKPD dan bahan ajar terlebih dahulu ya. Ini kelompok 1 ya. Oke anak, silakan kalian sudah mendapatkan bahan ajar dan LKPD ya. Di sana di LKPD itu ada 2 ya, individu dan kelompok. Silakan dikerjakan atau diskusikan bersama kelompoknya. Di sana sudah ada juga permasalahan dari teman kalian tadi. Ya, silakan didiskusikan. Nah, nanti pada saat diskusi ini Pak juga akan menilai nilai sikap kalian ya. Nanti Pak akan keliling melihat nilai kalian. Tolong dijaga sikapnya pada saat diskusi. Silakan diskusi ya, jangan bercanda ya. Oke, silakan didiskusikan.
Bisa berapa tadi kan pada saat kan tadi kalian unsur-unsur yang punya kekuatan pada saat ini tergantung kalau tapi cuma nggak bisa maksimal sekali tingginya masih nggak bisa tapi kalau dia punya kekuatan atau seperti unsur-unsur kurangnya seperti itu yang mempunyai kelenturan yang bagus belum tentu kadang-kadang yang orang nggak tahu aja kadang-kadang nggak bisa juga melewati karena dia nggak punya kelenturan yang bagus ya itu juga ya nanti semua pun bisa tapi tergantung ketinggiannya aja juga untuk gayanya atau tahapan-tahapannya dia bisa tapi ketinggiannya mungkin kurang ya udah ini itu boleh langsung misalkan bahu dulu ya bahu dulu bisa menentu pembahasan daripada tradisional ya tradisional ya kalau misalkan itu dulu kadang-kadang ya kalau bisa ya kalau nggak bisa nggak bisa sudah selesai anak? Sudah. Ya, kalau sudah sekarang kita akan ke lapangan pemanasan ya. Nanti kalian akan mempraktekkan apa yang hasil diskusi kalian di kelas ya. Sekarang kita akan keluar, kita akan melakukan pemanasan. Ya, silakan dari kita keluar ke belakang. Nah, anak sekarang kalian akan melakukan pemanasan statis dan dinamis ya. Kalau yang bertugas silakan pimpin pemanasan. Silakan. Baik teman-teman, sudah siap gerak. Buka barisan, jalan. Hadap kanan, gerak. Silakan buka barisan. Tegap. Hadap kiri, gerak. Baik, sebelum kita mulai olahraga, ada baiknya kita awali dengan pemanasan. Pemanasan diawali dengan kepala dihadapkan ke atas, hitungan 1 kali 8. Hitungan mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, Pak? Silakan untuk barisan. Siap gerak. Tutup barisan, jalan. Nah, anak-anak, sekarang kalian akan mempraktekkan bersama kelompoknya hasil diskusi yang tadi kalian di kelas ya. Nah, nanti kalian ada 5 matras, silakan dibagi per kelompok. Matras 1 nanti kalian berdiskusi ya, diskusikan bersama kelompoknya ya. Dari prakteknya awalan, tolakan, sikap badan dan transmitter sampai pendaratan. Silakan kalian praktikkan bersama kelompok. Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak, kalau tidak silakan ambil matrasnya, cari tempat yang sudah yang nyaman ya untuk kalian praktek. Silakan.
kan harus gitu ya. Ya nanti kan Kalau awalannya kayak gimana? Posisi badan menghadap bawah. Lompat dengan membentuk sudut 20 tepat berlari dengan tempo pelan lalu Buat begini. Lah, bagian segini gimana? Habis itu yang keempat itu ada sikap mendarat. Kan tadi awal ada awalan, tolakan, sikap di atas mendarat itu mendarat. Yang mendarat tuh bagian pertama yang menyentuh matras itu tunduk ke saya. Oh bener nanti. Jadi coba dari awalan, tolakan, sikap di atas mendarat. Terus sikap di atas. Itu. Apa ya? ya. Owi jangan kayak lurus gitu, putar badannya di atas, di atas mistal ya. dan sejajar Diputar, gitu ya. loh. Kan kamu gue sini, kamu lo putar badannya kayak putar kayak gitu. Tapi lurus di belakang ya. Jangan kurang kayak. Yuk. Tinggal lupa apa? Sudah ya. Nah, sekarang kita akan melakukan konsentrasi. Silakan kumpulkan matrasnya, terus ini kita akan menggunakan alat. Silakan duduk dulu semuanya duduk, baru Pak panggil kelompoknya. Sudah? Nah, Nana, sekarang kalian presentasi ya bersama kelompoknya, sekaligus kalian nanti praktekkan ya. Nah nanti sekarang Pak akan secara acak panggil kelompoknya untuk presentasi ya. Nah yang pertama yang presentasi adalah kelompok 1. Untuk kelompok 1 Pak persilahkan untuk presentasi. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lompat tinggi gaya straddle. Pada kali ini sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok dulu. Jadi saya Tudi Vidya Pardita, absen 13. Saya Arif Binitya, absen 4. Saya Indra Pratiwi, absen 21. Saya Wisnu, absen 6. Jadi itu anggota kelompok kami. Selanjutnya kami langsung ke praktekan dari gerakan awal, dari awalan sampai dengan gerakan mendarat. Yang berikutnya akan dibacakan langsung oleh Ari. Jadi lompat tinggi gaya straddle ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu ada dari awalan. Nah, dari awalan itu posisi badan menghadap palang atau start, lompat dengan membentuk sudut 20 sampai 30 derajat. Yang kedua, berlari dengan ritme pelan lalu cepat. Yang ketiga, berlari dilakukan dengan cepat dan menikung sekitar 3, 5, 7, 9 langkah. Jadi untuk awalannya kita posisinya menghadap ke mistar, kemudian lakukan lari dengan cukup cepat, membentuk huruf L, lalu selanjutnya gerakan tolakannya. Contohnya untuk gerakan awalnya adalah kita lari dulu, kemudian belokkan badan sampai sini, kemudian gerakan selanjutnya adalah tolakan.
selanjutnya tadi itu ada teknik dari awalan, yang kedua itu ada teknik tolakan, di mana teknik tolakan yang pertama itu saat melakukan lompatan atau tolakan gunakan kaki yang terkuat, baik itu kanan atau kiri. Yang kedua, langkah terakhir lebih lebar dengan sikap badan ikut mendorong mengangkat kaki. Yang ketiga, ayunan kaki lebih tinggi dari kepala sekaligus bagian tubuh pertama melewati mistar. Ke sikap melayangnya. Habis itu setelah sikap tolakan, itu ada selanjutnya ada sikap badan di atas mistar. Di mana yang pertama saat kaki mulai melewati mistar, posisi kaki seperti kakak terbuka. Habis itu yang kedua, sikap badan di atas mistar saat melakukan lompat itu adalah tertutup. Yang ketiga, tangan, kepala, dan perut diusahakan satu garis atau sejajar ketika di atas mistar. Nah, di sikap badan di atas mistar ini diusahakan saat kaki melompat mistar itu tidak terkena mistarnya. Baik, langsung aja kita coba dari gerakan awalan, kemudian tolakan dan gerakan di atas mistar. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, saya mewakili rekan semua mengucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Tunggu dulu di depan ya. Kelompok lain, apakah ada yang memberikan masukan dari kelompok 1? Ada nggak? Memberikan masukan dari kelompok 1? Ada? Ya, silakan Sinta. Perkenalkan, nama saya Sinta, absen 17. Tadi saya ingin mengoreksi, pada saat pendaratan seharusnya yang digunakan untuk mendarat itu adalah bahu, bukan tangan. Jadi ada beberapa teman-teman yang saya lihat masih menggunakan tangan atau tangannya itu masih curi-curi. Itu saja. Ya. Itu ada masukan ya dari teman kalian, untuk pendaratan usahakan gunakan bahu, bukan pakai tangan ya. Gunakan bahu. Ada lagi memberikan masukan? Sudah ya? Oke, silakan kelompok 1 boleh tutup ya. Nah, sekarang dengan kelompok 4. Untuk kelompok 4 dipersilakan. Halo teman-teman, kenalkan kami dari kelompok 4. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri sendiri dulu. Nama saya Sinta, absen 17. Saya Tria, absen 24. Saya Anjira, absen 8. Saya Nando, absen 22. Saya Lanang, absen 1. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang apa yang kami pelajari tadi dari kelas hingga di lapangan. Kita mempelajari tentang gaya straddle pada lompat tinggi, pada lompat tinggi, di mana ada 4 tahapan. Yang pertama itu awalan, lalu tolakan, sikap badan di atas mistar, dan pendaratan. Langsung saja kami tunjuk satu orang lanang untuk menunjukkan bagaimana itu lompatannya. Baik, yang pertama kita mulai dengan sikap awalan, di mana pelompat harus berlari dari lambat ke cepat dan membentuk sudut 20-30 derajat. Ini adalah contoh awalan, di mana nanti dia akan mengambil tolakan di depan mistar, menggunakan kaki yang terkuat, mau itu kiri ataupun kanan, dan lalu dilanjutkan dengan sikap badan di atas mistar, lalu dilanjutkan juga dengan pendaratan. Baik, itu adalah contoh dari awalan, tolakan, sikap badan di atas mistar, dan pendaratan. Di mana tadi bisa dilihat pada saat tolakan itu menggunakan satu kaki yang terkuat, lalu di badan di atas mistar itu dari kepala, bahu, badan hingga kaki itu membentuk satu garis sejajar di atas mistar. Lalu saat pendaratan, lanang menggunakan bahunya, bahu atau bagian punggungnya, sehingga kecil terjadinya kemungkinan untuk cedera. Nah, anak-anak tadi sudah presentasi
kelompok ya, semua kelompok ya. Nah sekarang Pak akan mengevaluasi ya pembelajaran sekarang ya hari ini ya dengan gaya Strider. Nanti dari Pak lihat tadi ada beberapa yang masih mengenai mistar seperti kelompok 1 ya. Tadi itu karena apa kita kena mistar? Karena jarak antara tolakan dengan mistar itu terlalu dekat. Yang kedua tolakannya kurang keras, kurang kuat. Ya, nah dan kelompok lain tadi kelompok 3 sama kelompok 2 itu sudah bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tadi yang ada diberikan masukan sama teman-teman kalian, tolong nanti dipelajari di rumah lagi ya. Nah sekarang Pak juga akan mengumpulkan LKPD ya. Silakan satu kelompok akan kumpulkan LKPD-nya ke depan. Dua orang kelompok ya. Sudah semua ya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, tadi Pak sudah memberikan evaluasi ya dari unjuk kerja. Tadi Pak udah nilai juga. Yang kedua nanti dari segi pengetahuannya nanti Pak akan ambil dari LKPD ya, kalian kerjakan tadi di kelas ya. Nah tadi di kelas dari sikap sudah, unjuk kerja sudah, jadi kalian praktekkan, dan pengetahuan nanti Pak ambil dari LKPD ya. Nah sekarang silakan berdiri, kita akan melakukan pendinginan ya. Untuk yang bertugas silakan pimpin temannya. Baik teman-teman, karena tadi sudah diawali dengan pemanasan, kemudian langsung olahraga, kita akhiri dengan pendinginan. Untuk seluruhnya, buka barisan, jalan. Turunkan tangan, hadap kanan, gerak. Buka barisan. Tuk. Turunkan tangan, hadap kiri, gerak. Baik, pendinginan kita mulai dari gerakan awal, yaitu punggung menghadap ke bawah. Kemudian gerakan tangan seperti ini. Oke. Hitungan mulai 1 kali 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8. Oke, silakan masuk barisan. Nah, anak-anak tadi kalian sudah melakukan cooling down atau pendinginan ya. Nah, sekarang Pak akan merefleksi pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah senang atau tidak? Senang. Nah, apakah sudah mengerti? Mengerti. Ya, berarti sudah mengerti ya semua pelajaran hari ini ya. Terutamanya materi lompat tinggi gaya Strider. Ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, Sinta, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Kita dimulai dengan tadi sudah bagus, kita berdoa, lalu kita juga sudah melakukan diskusi, lalu presentasi juga, sehingga itu bisa menambah wawasan kita dan pemahaman kita. Dilanjutkan dengan praktik, kita juga sudah melakukan praktik tadi, dan kita juga udah dapat contohnya yang mana yang benar dan yang mana yang salah, dan kita juga sudah dikoreksi. Lalu kita juga melakukan pemanasan dan calming down, itu juga sangat membantu kita untuk meminimalisir cedera. Oke, baik, terima kasih Sinta. Nah, tadi sudah disimpulkan ya dari teman kalian. Tadi kalian sudah dapat berdiskusi dengan materi lompat tinggi gaya Strider dan sudah mempraktikkan bersama kelompok sampai Pak tadi sudah mengevaluasi ya. Nah, untuk minggu depan materi kita adalah masih tetap lompat tinggi gaya flop. Nah, nanti dipelajari ya, dipelajari di buku paketnya bahwa materinya masih sama, tetap lompat tinggi tapi gaya yang berbeda. Hari ini kita gaya Strider, minggu depan kita adalah gaya flop ya. Nah, sekarang kita akan berdoa ya, karena tadi di awal kita awali dengan doa. Sekarang kita tutup olahraga hari ini kita dengan berdoa. Untuk yang bertugas
Pak, persilakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali ke tempat. Anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, Pak akhiri dengan selamat pagi. Oke, silakan balik kanan, bubar, jalan.